Wow, Laura. Gina ingin memeluk Laura, tapi dia takut melukai wanita itu. Kau sangat hebat, ujar Gina. Kerja bagus, Laura, puji Bianca. Kami mendengar suaramu dari luar. Kalimat yang bagus, ujar Cecilia. Hei, Laura jadi malu. Ah, padahal aku mau melihat kedua keponakanku. Brian merasa sedikit kesal, karena Rosemary melarangnya melihat mereka. Kedua bayi tomat masih mendapatkan beberapa pemeriksaan dari Rosemary, sebelum dikembalikan pada Laura. Bibi Laura, kenapa perut Bibi tidak besar lagi? Harry menatap perut Laura. Karena adik-adikmu sudah keluar, ujar Laura. Aku masih penasaran bagaimana Bibi memasukkan mereka ke dalam sana. Saat aku menanyakannya pada Papa, dia bilang aku terlalu kecil. Harry cemberut. Itu. Laura melirik Bianca. Dan kenapa mereka harus dimasukkan ke dalam sana? Bukannya itu ribet? Kenapa tidak langsung mengajak mereka bermain? Ah, aku mau main dengan mereka. Harry terus bicara. Lia, Bibi Laura. Kenapa harus dimasukkan lagi? Ruby memberi tatapan polos. Harry, Ruby, jangan ganggu Bibi Laura. Bianca menarik kedua anak itu. Kami tidak mengganggu, ujar Ruby. Walau begitu, kalian tidak boleh ribut. Bibi Laura harus beristirahat. Bianca hendak mengajak kedua anak itu keluar. Namun langkahnya terhenti saat Juan datang mendorong sebuah kereta bayi double. Itu seperti dua kereta bayi yang dijadikan satu. SSTT. Juan menempelkan telunjuk di bibirnya. Sebenarnya, Juan telah menyiapkan kamar khusus untuk mereka. Tapi Laura ingin merawat mereka sendiri, makanya Juan melakukan sedikit perombakan pada kamar utama. Tempat yang awalnya terlihat begitu elegan dan dewasa, kini didominasi warna terang yang disukai anak-anak. Terdapat sebuah ranjang bayi berukuran besar di sebelah tempat tidur, sehingga Laura dan Juan tidak akan kesulitan kalau Helena dan Hazel terbangun di malam hari. Wah! Gina tak bisa menahan kagumnya saat melihat dua makhluk super mungil di dalam kereta. Ya ampun, mereka sangat kecil. Gina hendak menyentuh, namun tangannya ditepis oleh Juan. Hei! Gina memberi tatapan tajam pada Juan. Jika tanganmu kotor, jangan sentuh mereka. Kulit mereka masih sensitif, ujar Juan. Yang dia katakan benar, istri. Hans menarik pinggang Gina. Memang benar, sih. Tapi tetap saja aku tersinggung. Gina tak terima tangannya disebut kotor. Padahal dia sudah mencuci tangan dengan baik sebelum masuk ke kamar. Rosemary mengatakan untuk memberi mereka ASI, ujar Juan. Kakak ipar akan melakukannya sekaligus? Tanya Brian. Satu-satulah. Laura menerima Hazel. Tanpa aba-aba, Laura melepaskan kancing baju tidurnya, mengeluarkan salah satu dadanya. Semua laki-laki di dalam sana, kecuali Juan langsung memalingkan wajah. Sementara Harry menatap Laura dengan polos. Dia masih kecil, sehingga dalam pikirannya hanya ada pertanyaan kenapa bayi melakukan itu. Seharusnya kakak ipar memberi aba-aba, ujar Brian tanpa menatap Laura. Ini, kan, kamarku. Kalian yang sembarangan masuk, balas Laura. Wah, dia menyedot dengan keras. Celetuk Gina. Dia anak yang pintar, ujar Cecilia. Oh, astaga. Gina terkejut saat sesuatu menyentuh tangannya. Awalnya dia berpikir itu serangga, ternyata Ruby yang menggenggam tangannya. Sejak kapan kau di sini? Gina menepuk kepala Ruby. Maaf, ucap Ruby. Tidak apa-apa. Gina menghela nafas lega. Aku ingin melihat lebih dekat, ujar Ruby. Kemarilah. Laura menepuk tempat di sebelahnya.
Ruby langsung naik ke atas ranjang dan duduk di sebelah Laura. Ia menatap Hazel kecil dengan wajah serius. "Kenapa dia sangat kecil?" tanya Ruby. "Kau juga sekecil ini dulu," balas Laura. "Benarkah?" Ruby terkejut. "Iya, semua orang sekecil ini. Bahkan, ada yang lebih kecil lagi. Hanya ada beberapa saja yang terlahir besar," ujar Laura. "Oh." Ruby mengangguk. Harry hendak pergi melihat lebih dekat, namun Bianca menahannya. "Tetaplah di sisi Mama," ujar Bianca. "Tapi, aku mau lihat adik kecil." "Sudah terlalu ramai." "Tidak apa-apa, Bianca." "Harry, kemarilah," ujar Laura. Harry mendekati Laura dengan wajah ceria. Dia duduk di sebelah Ruby, ikut memperhatikan. "Harry masih kecil, dia tidak mungkin berpikiran kotor seperti suami kita," ujar Cecilia. Para suami di dalam sana merasa tersinggung, tapi tidak menyangkal. Di sisi lain, Brian menatap Helena yang digendong oleh Juan. Brian bisa melihat kegugupan Juan, pria itu pasti takut kalau pergerakannya membuat sang putri terluka. "Kak, boleh aku menggendongnya?" tanya Brian. "Kau sudah cuci tangan?" tanya Juan. "Sudah." "Memangnya kau bisa?" "Ah, pokoknya, hati-hati. Jangan sampai dia terluka." Juan menyerahkan Helena dengan hati-hati. "Halo, keponakan kecil. Kau agak cantik, ya? Kupikir kita mirip." Pria dengan wajah tampan dan cantik. Brian menatap wajah Helena. "Dia perempuan," balas Juan. Perkataan Juan membuat semua orang kecuali Laura dan kedua anak kecil menoleh. Mereka langsung mengerumuni Helena seperti sekumpulan semut yang melihat gula. "Dia perempuan, benarkah?" Gina tak bisa percaya. "Ayo, cek," ujar Richard. "Hei, menyingkir. Kalian akan membuat putriku kesulitan bernafas," ujar Juan. "Wah, dia benar-benar menyebutnya putri," celetuk Gina. "Kak, apa ini sungguhan? Seorang putri?" Hans menatap Juan. "Lia, sudah dipastikan dia perempuan. Kalian bisa memeriksanya saat mengganti popok," ujar Juan. "Seorang putri di keluarga Shirley." Wajah Brian merona. "Laura benar-benar mengubah sejarah keluarga Shirley," ujar Cecilia. "Ini bukan hanya karena aku." "Juan yang menyediakan bibitnya," balas Laura. "Bagaimana dengan nama? Apa kau sudah menamai mereka?" tanya Bianca. "Helena dan Hazel," balas Juan. "Katanya 3 kata, ayo katakan nama lengkap mereka," ujar Gina. "Helena Luana Shirley dan Hazel Luana Shirley," ujar Laura. "Luana? Apa itu gabungan namamu dan Juan?" tanya Gina. "Lia, sangat sulit menggabungkan nama kami." Laura menghela nafas. Awalnya dia ingin memakai Lauya, kemudian ia mengubahnya lagi. "Hans, saat dia lahir nanti, ayo beri nama gabungan kita sebagai nama tengahnya," ujar Gina dengan semangat. "Aku sudah memikirkannya dengan baik, kau tidak perlu khawatir." Hans menunjukkan ibu jari dan wajah penuh kepercayaan diri pada Gina. "Hani, kita tidak boleh kalah." Brian menatap Cecilia. "Aku sudah menyiapkan nama itu dari dulu." Cecilia mengedipkan sebelah matanya. "Apa yang terjadi di sini? Memangnya sebuah nama itu perlombaan?" Bianca menoleh ke arah Richard yang memberinya tatapan penuh harap. "Kau juga?" tanya Bianca. "Bagaimana dengan Rebecca?" Richard tersenyum. "Kenapa?" "Kita juga tidak boleh kalah dari para orang bodoh ini," bisik Richard. "Kalau Harry tahu, dia akan ngambek karena namanya hanya 2 kata," balas Bianca. "Kita bisa mengganti nama Harry kalau dia mau."
Richard tersenyum lebar. Mudah untukmu bicara. Bianca menghela nafas. Namun ia terus memikirkan nama Rebecca itu. Brian, bawa Helena kemari. Ujar Laura, karena dia harus menyusui Helena juga. Baik, Brian menghentikan langkahnya. Ia langsung menyerahkan Helena pada Juan. Maaf, Kak. Meski aku sering melihat dada seorang wanita di masa lalu, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Ujar Bianca. Siapa juga yang menyuruhmu melihat dada istriku? Juan memberi tatapan tajam pada Brian sebelum mendekati Laura. Oh, jadi kau sering melihat dada seorang wanita? Cecilia merasa kesal. Honey, itu hanya masa lalu. Brian gelagapan. Cih. Cecilia keluar dari kamar. Tunggu, Honey. Brian menyusul istrinya. Haruskah kita membantunya? Tanya Gina. Tidak usah, malas, balas Hans. 1 hari setelah kelahiran anak kembarnya, Shirley secara resmi memberi pengumuman pada semua orang tentang hal ini. Reaksi mereka beragam, ada yang memanfaatkan momen ini untuk menyerang Shirley, ada juga yang mempersiapkan seorang putra di masa depan untuk jadi pasangan Helena nantinya. Beberapa pihak yang mengetahui rahasia Shirley merasa terkejut dengan kelahiran seorang putri di keluarga itu. Tapi mereka tak berani menyebarkan rumor apa-apa soal Laura, karena Juan telah memperketat penguasaannya. Banyak orang langsung mengirimkan hadiah sebagai formalitas. Hadiah yang diberikan beragam. Ada pakaian bayi, susu, popok dalam jumlah besar. Kereta bayi, tempat tidur bayi, beberapa mainan, bahkan hadiah yang tidak masuk akal diberikan pada anak kecil. Seperti perhiasan kalung, gelang, cincin, yang terbuat dari permata sampai berlian. Orang-orang yang mengirim perhiasan menginginkan posisi menantu keluarga Shirley untuk keluarga mereka. Hal ini sempat membuat Laura marah, karena kedua anaknya langsung jadi incaran pernikahan padahal mereka baru berumur 1 hari. Bagaimana dengan kondisi mansion Shirley? Tempat itu dipenuhi kebahagiaan. Juan menaikkan gaji pegawai jadi 3 kali lipat dari gaji asli mereka dan menambahkan iuran pensiun. Hal ini membuat para pekerja semakin giat melayani tuan dan nyonya mereka. Para pasukan khusus yang sempat malas bekerja karena tidak ada pengawasan langsung dari Hans, jadi yang paling semangat. Tanpa diberi perintah, mereka akan pergi berkeliling untuk melakukan pembersihan atau menjaga wilayah. Emma sangat senang, karena dia bisa mengasuh seorang anak setelah sekian lama. Emma tidak keluar dari kamar utama, kecuali untuk buang air atau makan. Dia benar-benar menemani Laura dan 2 anaknya di dalam sana. Meski Juan mengambil libur penuh, ia harus keluar beberapa kali dalam sehari, karena ada serangga yang mengacau di beberapa tempat. Awalnya, Juan tidak mau pergi dan ingin minta bantuan pada Hans. Kemudian Laura menyadarkannya, kalau Hans harus menjaga Gina. Kebahagiaan masih bisa dirasakan di awal, hingga tiba saatnya kedua anak itu jadi rewel di malam hari. Lia, iya, tenanglah, sayang-sayangku. Mama sudah bangun. Dengan mata setengah terpejam, Laura menyusui Helena. Sementara Juan memberi ASI yang telah disiapkan kepada Hazel. Hoaam. Laura menguap pelan. Ia melirik ke arah Juan yang tidak terlihat mengantuk sama sekali. Pria itu dengan tenang memberi putranya ASI, bersenandung kecil untuk membuatnya tidur kembali. Laura sempat berpikir Juan akan marah besar dan pindah kamar. Atau menyerah dan memberikan kedua anak mereka pada baby sister. Padahal, Juan masih harus bekerja dan pulang di atas jam 11 malam. Juan, kau tidak lelah? Tanya Laura. Kalau kau lelah, kau bisa tidur. Biar aku yang mengurus mereka, ujar Juan. Jawab pertanyaanku. Tidak,
Kok? Ini masalah kecil. Juan sudah biasa bergadang dan tidak tidur berhari-hari. Dia pernah tidak tidur dan makan selama 4 hari, saat menghindari kejaran musuh yang membawanya ke China. Hal seperti ini bukan masalah besar untuknya. Senang, deh, punya suami sepertimu, ujar Laura. Juan menatap Laura dengan wajah penasaran. Kau benar-benar bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah. Kau tidak pernah marah atau mengeluh, ujar Laura. Karena aku sadar, kalian adalah orang-orang paling berharga untukku. Sesuatu yang berharga, harus dijaga dengan baik agar tidak rusak. Pelan-pelan, Juan meletakkan Hazel kembali di ranjang bayi. Selain sikap bertanggung jawab Juan, Laura juga kagum pada pengendalian diri Juan. Biasanya, Juan akan lemah dan merasa tersiksa jika tak mendapatkan jatah. Juan akan selalu mengungkit soal itu. Tapi selama Laura hamil, Juan sangat berhati-hati. Dia tidak pernah menanyakan soal jatah. Bahkan saat Rosemary menganjurkan mereka untuk berhubungan badan agar memperlancar proses persalinan, Juan melakukannya dengan penuh hati-hati. Kemari. Juan mengambil Helena, membaringkannya di sebelah Hazel. Sekarang, kembalilah tidur, ujar Juan. Laura menarik tangan Juan menuju ranjang. Setelah berbaring, Laura memeluk Juan dengan erat. Terima kasih, sudah bersikap sangat baik padaku, ujar Laura. Tidak perlu berterima kasih untuk itu. Aku melakukannya karena aku mencintaimu, balas Juan. Aku juga mencintaimu. Di tempat lain. Oh, Hans. Gina menatap Hans yang baru datang. Apa aku membangunkanmu? Tanya Hans. Tidak, kok. Aku memang terbangun sendiri. Gina melirik pria kecil di sebelahnya. Berapa kali pun aku melihatnya, aku tetap merasa tidak adil. Kenapa Gihan sangat mirip denganmu? Padahal aku yang membawanya selama 9 bulan, lirih Gina. Karena dia ingin jadi seperti ayahnya. Seorang pria yang mampu melindungi ibunya, balas Hans. Permisi. Pintu rumah sakit perlahan dibuka. Itu adalah Laura dan Juan. Hei, mama muda. Laura membawa keranjang berisi buah mendekat. Hei, kau memotong rambutmu. Gina mengerutkan dahi saat melihat rambut pendek Laura. Helena dan Hazel terus menarik rambutku, jadi aku memotongnya, balas Laura. Alasan yang bagus untuk potong rambut. Jadi, bagaimana menurutmu? Laura mengibaskan rambutnya. Jelek. Gina membuat wajah ratar. Sialan. Laura menggeram. Maaf, aku baru bisa mampir. Juan menatap Hans. Tidak apa-apa. Aku mengerti kau sibuk, balas Hans. Halo, Gihan. Lihatlah wajah datarnya itu, sangat mirip dengan Hans, ujar Laura. Dia sangat mirip dengan Hans. Apanya yang mirip denganku, ya? Tanya Gina. Siapa tahu sikapnya sangat mirip denganmu, balas Laura. Kau tidak membawa Helena dan Hazel? Tanya Gina. Emma akan mencubitku kalau membawa mereka keluar. Lagi pula, sedikit merepotkan mengajak mereka. Apa Cecilia dan Brian tidak datang? Tanya Laura. Mereka bilang akan datang, tapi aku tidak yakin. Brian, kan, tidak mau berpisah lama-lama dari Edward, balas Gina. Hei, apa maksudmu tidak yakin? Brian masuk ke dalam ruangan dengan Cecilia. Kupikir kalian tidak akan datang. Gina tersenyum. Kau datang saat kami memiliki Edward, masa kami tidak datang? Cecilia memberikan sebuah tas pada Gina. Apa ini? Gina mengeluarkan isi tas yang merupakan sebuah kotak merah. Di dalam kotak, terdapat sebuah berlian berukuran cukup besar.
Aku tidak tahu harus memberi apa, ujar Cecilia. Baiklah, aku akan menjual ini jika kami jatuh miskin, balas Gina. Semoga kau cepat jatuh miskin. Cecilia tersenyum. Dasar orang kaya, sialan. Gina melirik Brian yang terus menatap Gihan dengan wajah berbinar. Dia sangat imut, mirip dengan Edward kecil, ujar Brian. Edward Brichel Victor adalah nama anak Brian dan Cecilia, dia seorang laki-laki. Sama seperti Gina, Cecilia sedikit kesal karena Edward sangat mirip dengan Brian, hampir tak ada kemiripan dari segi fisik jika dibandingkan dengannya. Brian menjadi ayah yang sangat baik. Dia mengambil banyak libur, bolos, dari kerja demi menemani putra mereka. Dia banyak bicara di depan Edward, walau anak itu tak akan mengerti perkataannya. Brian juga aktif mengajak anak itu berjemur sinar matahari pagi setiap harinya, dan tidak mau menyingkir dari sisi Edward jika dia masih ada di mansion. Brian sering menolak undangan yang datang, bahkan undangan penting atau dari keluarga besar sekalipun, agar dia bisa menghabiskan waktu dengan Edward. Cecilia malas menghentikannya, lagi pula sejak awal pandangan publik pada Brian memang seseorang yang gila. Brian tetap dapat kritikan, karena dianggap ceroboh dan terlalu menyayangi anaknya. Brian yang terpancing, memberi hadiah spesial pada orang-orang yang memberi kritik seperti itu. Hadiah seperti kehancuran kecil atau teror terus-menerus. Bianca menitipkan salam. Dia tidak bisa datang karena Rebecca demam, ujar Cecilia. Rebecca Atanasaran adalah nama anak perempuan yang dilahirkan Bianca. Oh, dia juga memberitahu itu tadi. Titipkan salamku padanya kalau kalian mampir ke sana, ujar Gina. Ngomong-ngomong, siapa nama lengkap Gihan? Tanya Brian. Gihan Kenneth Abigail, balas Hans. Awalnya, Gihan yang merupakan gabungan dari nama Gina dan Hans akan digunakan sebagai nama tengah. Kemudian Gina mengusulkan memakainya sebagai nama depan, dan Hans menyetujui itu. Kalau mereka sudah besar nanti, bagaimana jika menyekolahkan mereka di tempat yang sama? Brian tersenyum. Pertanyaan Brian membuat semua orang terdiam. Anak-anak dari keluarga besar, apalagi keluarga mafia yang berpengaruh, biasanya mendapatkan pendidikan privat di rumah mereka. Tujuannya untuk membuat mereka tetap aman dan orang tua bisa mengatur apa saja yang harus dipelajari anak mereka. Kelemahannya, anak-anak lebih cepat merasa kesepian, karena tak ada teman yang menemani mereka. Gihan sudah pasti akan masuk sekolah seperti anak-anak lain. Tapi apa kau yakin, akan menyekolahkan putramu di tempat ramai? Tanya Gina. Tentu saja, aku sangat ingin Edward tumbuh baik dan memiliki banyak teman. Bagaimana menurutmu, Honey? Brian menatap Cecilia. Itu bukan ide yang buruk, tapi... Hei, Cecilia, apa yang kau khawatirkan? Biasanya kau tidak takut pada tantangan baru, kan? Juan menatap Cecilia. Kau benar. Cecilia mengendikkan bahu, lalu tersenyum kecil. Percakapan mereka terus berlanjut. Ruangan rumah sakit yang biasanya dingin dan suram terasa sangat berwarna.